Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil 'ibad wa rafa'ahum ujura 'amalihim min khazainil karami wal jud wa ja'ala lahum yawma yati kulla sanatin ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul liwa'il hamdi wal qawli al-mawjud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahharahumullahu 'alal jubud. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي اتقوا الله. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin rahimakumullah, yang ditunggu telah bertemu, yang dikenal telah datang. Hari Idul Fitri telah tiba di hadapan kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita berhari raya pada hari ini. Sekitar 1 bulan lamanya kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan mungkin pada hari ini ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa mengikuti Idul Fitri seperti kita pada saat ini. Mungkin kesibukan, mungkin baru cobaan, mungkin ada yang masih berbaring di ruang pertama. Maka dari itu kita sujudkan doa bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini masih dicoba dengan ujian penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesembuhan, mudah-mudahan secepatnya diberi kesembuhan, mudah-mudahan secepatnya bisa merasakan kebahagiaan pada Idul Fitri hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari kemenangan yang jelas kemenangan dari pertempuran yang dahsyat, yaitu pertempuran melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang senantiasa merongrong dan menghantam kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Hawa nafsu senantiasa ingin merusak hubungan antara makhluk dengan kholiknya dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Karena itulah kita wajib mengendalikan hawa nafsu, kita wajib menjinakkan nafsu. Puasa sebulan Ramadan yang baru saja kita lakukan bersama antara lain berfungsi untuk mengendalikan dan menjinakkan hawa nafsu. Dengan mengendalikan hawa nafsu, derajat manusia akan meningkat, jiwanya akan suci. Sebaliknya, dengan menuruti hawa nafsu, hubungan antara manusia dengan Tuhan akan menjadi retak. Lantaran hawa nafsu lah
dunia ini selalu ribut dan kacau karena hawa nafsu. Perang saudara dapat terbongkar karena hawa nafsu. Ketaatan anak terhadap orang tuanya menjadi hilang karena hawa nafsu. Kawan menjadi lawan karena hawa nafsu. Terjadi hasad menghasut antara kawan karena hawa nafsu. Terjadi karena hawa nafsu hubungan suami istri tidak harmonis karena hawa nafsu. Pertengkaran antara keluarga tidak bisa dihindarkan karena hawa nafsu. Seorang melakukan korupsi, perampokan, pembunuhan, menjaga menolak kawan seiring menggunting dalam lipatan karena hawa nafsu. Persatuan dan kesatuan umat Islam belum dapat diwujudkan karena hawa nafsu pula. Seorang pejabat memakan rakyatnya sendiri dengan cara korupsi ataupun menjual nama baik rakyatnya hanya untuk kepentingan diri pribadinya semata. Itulah dasarnya wujud lain hawa nafsu. Tepat apa yang dikatakan oleh seorang penyair, ta'arif bin nafsa la tahkamu wa tidak nafsu ahasdu min sab'ina syaitana. Ketahuilah nafsu itu, jangan kamu anggap remeh bahayanya karena nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Karena begitu hebatnya bahaya yang ditimbulkan akibat mengikuti hawa nafsu, maka nafsu yang berada pada diri kita harus kita kendalikan, harus kita tindakan, harus kita kuasai. Bukan sebaliknya, justru kita yang dikalahkan dan diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau terjadi demikian, jelas kita akan celaka. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikatun, hawan muntaka'un, wasukun munta'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 sifat yang membahayakan, yaitu 1. Hawa nafsu yang dituruti, 2. Pikir yang dituruti, 3. Mengagumi diri sendiri. Oleh karena itu kita berusaha sedikit mungkin supaya hawa nafsu itu dikendalikan dan dibimbing agar mengikuti ajaran agama. Kalau tidak demikian, berarti nyatalah bahwa iman kita tidak sempurna. Sebagaimana sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran agama yang telah aku bawa. Manusia sebagai makhluk yang mulia, di samping diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberi nafsu. Akal yang setiap saat senantiasa bertarung ingin agar lawannya kalah. Jika dalam pertarungan itu ternyata akalnya dapat mengalahkan nafsunya, maka orang yang demikian itu dipandang lebih baik daripada malaikat. Namun sebaliknya, jika akalnya dapat dikalahkan oleh nafsunya, maka orang yang demikian itu dipandang lebih buruk daripada binatang. Imam Abu Hasan Ali Al-Mawardi menyatakan, Allahu al-malaikata min ahlin bila sahabatin, para kabal badalima min sahabatin bila akhrin, para kabatna adhama min ilaihima. Faman wala akluhu ala sahabatihi, wa huwa khairun minal malaikati, wa man wala sahabatuhu ala aklihi, wa huwa syarrun minal badalimi. Allah telah memberikan akal tanpa nafsu kepada para malaikat, dan Allah telah memberikan nafsu tanpa akal kepada binatang. Dan Allah sedangkan kepada manusia Allah telah memberikan kepadanya keduanya, yakni akal dan nafsu. Barang siapa yang akalnya dapat mengalahkan nafsunya, maka ia lebih baik daripada malaikat. Dan sebaliknya, barang siapa yang justru nafsunya dapat mengalahkan akalnya, maka ia dipandang lebih buruk daripada binatang. Karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akalnya dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga
kita ibadah lebih baik daripada malaikat, bukan justru lebih rendah daripada binatang. Bahkan dengan adanya agar kita dapat mengalahkan hawa nafsu, kita ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang demikian itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah di akhirat kelak. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tagha wa 'asara hayatad dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Bagi orang-orang yang melampaui batas dan membelokkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya Allah tempat tinggalnya. Adapun bagi orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, hari raya Idul Fitri ini merupakan hari perpisahan dengan bulan Ramadan, sekaligus hari dimulainya kita merealisasikan hikmah ajaran Ramadan sekali yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita mulai praktek di lapangan, di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam coraknya untuk mengecek dan mengetahui adakah puasa kita sebulan dalam bulan Ramadan itu berbekas atau tidak. Praktek lapangan inilah yang akan menentukan lulus atau lolosnya puasa kita sebulan lalu. Kita praktek lapangan atau kerjanya kali ini kita mulai dengan menyantuni fakir miskin berupa kewajiban memberikan zakat fitrah bagi setiap muslim. Pelajaran disiplin waktu yang dapat kita ambil dan pelajari selama bulan suci Ramadan harus pula kita terapkan pada lapangan kerja masing-masing, baik kita sebagai pedagang, karyawan, kuli panggul, majikan, guru, pejabat ataupun rakyat. Semuanya harus disiplin, menghargai waktu. Pada lapangan apapun kita bekerja, apakah di darat, di laut maupun di udara, baik sebagai pegawai kasar ataupun sebagai pegawai tinggi, harus pandai menghargai waktu. Misalnya saja waktu sholat, ia tidak boleh tidak harus melaksanakan ibadah sholat apabila memang sudah benar-benar masuk waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika setiap muslim sudah berkomunikasi dengan Allah sebaik-baiknya sebagai perwujudan iman atau percaya kepadanya, dilanjutkan dengan berkomunikasi dengan sesama makhluk dan lingkungannya dengan baik sebagai perwujudan dari akhlak karimah, sudah barang tentu ia akan menjadi manusia yang baik, manusia yang telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Tuhannya dan terhadap manusia. Dosa-dosanya akan diampuni sehingga dia beridul fitri kembali suci fitrah seperti kala ia dilahirkan. Sekaligus insya Allah dapat melaksanakan sabda Rasul, ittaqillaha haitsu kunta wa bisayyi'ati hasanata tambuha wa qulil nasa biqulubin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah dan bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit ungkapan khotbah Idul Fitri pada hari ini bisa menjadi motivasi kita dalam mempraktekkan ajaran
di bulan Ramadan, amal-amal di bulan Ramadan sepanjang tahun yang akan datang, sehingga kita dapat mempertahankan kesucian kita dari dosa-dosa sehari-hari sampai Ramadan dan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin wal amin wa ja'alna iyyakum min ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa 'alaiha fa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Wa qul rabbi rahman wa khairur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi وعلى الآيات وكبر. أحمده سبحانه أن خلق وصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفضل بها الميزان في المحشر، وأشهد أن محمدا رسول الله والمبعوث إلى الأصوات الأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والأكرم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وقدر، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه كريما وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق صاحب الوجه الأنوار، وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأعلم الحوارات بأداء والمسلمين ودمر أعداء الدين وأعلم كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله اذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.